Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan tema ini para jamaah sekalian, masih terkait dengan tantangan akhir zaman, tetapi secara internal. Secara eksternal sudah kita sampaikan, kemudian sekarang tantangan secara internal. Yang kemarin sudah saya jelaskan secara global. Pertama, tantangan internal ini adalah menjaga kemanusiaan anak-anak kita. Anak-anak kita dilahirkan sebagai manusia, punya karakter kemanusiaan, kemanusiaannya jangan sampai hilang dengan jatuhnya statusnya. Dari status manusia, human state, menjadi status binatang, yaitu animal state. Jangan sampai pertama diciptakan fi ahsani takwim dengan posisi sebagai khalifah, tujuan hidupnya mengabdi kepada Allah, betapa mulianya ini. Tapi Allah mengingatkan summa rodat, nah, kami akan kembalikan ke titik terendah, yaitu asfala safilin. Kapan itu terjadi pada jamaah sekalian? Jika orang tua tidak membudayakan literasi Al-Quran, yaitu membiasakan anak keturunan keluarga itu senantiasa mendengarkan ayat-ayat Allah. Yang kedua, memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang keempat, memahami ayat-ayat Allah. Suratnya Al-A'raf 179. Saya bukakan langsung supaya kita lebih yakin betul ini. Ya, ini jangan sampai kehilangan kita, lengah. Karena banyaknya orang-orang yang mengeluh kepada saya, itu diantaranya mengapa ya anak sekarang itu kok susah dinasehati. Ya, statusnya sebagai dosen menasehati mahasiswanya sulit, sebagai guru sulit, sebagai orang tua juga sulit. Ini kenapa ya? Saya bilang mereka ini sudah bukan manusia kok, casingnya saja itu manusia itu. Ya, lahiriahnya itu loh, manusia, ganteng-ganteng, cantik-cantik, pinter-pinter, juara-juara, tapi posisinya dia jatuh. Ya, bukan lagi punya peri kemanusiaan. Makanya kita sebagai orang tua seringkali itu muncul kata-kata begini di masyarakat itu, nggak mudeng. Nggak mudeng itu artinya nggak paham, tidak mengerti apa yang terjadi di kalangan generasi sekarang ini. Masa anak SD saja itu bisa membunuh temannya, masih SD loh itu. Ya, kalau pembunuhan itu kan seringkali dilakukan oleh orang yang punya pikiran yang sudah dewasa lah begitu ya. Itu melakukan di zaman kita. Sekarang anak SD itu bisa membunuh, membuli, menghajar sampai mati. Nah itu SD loh. Nah kalau SMP SMA lebih bisa lagi. Kalau orang dewasa biasa lah, karena sudah dewasa gitu ya. Mengambil keputusan tuntas dibunuh saja dan lain sebagainya, atau bunuh diri lah begitu ya. Tapi anak-anak SD itu kan bahasa kita itu kan anak ingusak. Ngerti apa sih dia? Ya, untuk merebut HP temannya harus membunuh dia. Nah, ini kan terjadi akselerasi pada jamaah sekalian. Percepatan perilaku karakter yang mestinya belum waktunya zaman kita. Seperti zaman kita dulu kalau disebut dengan pacaran lah kasarnya begitu ya. Itu kan sudah dewasa. Anak sekarang itu anak TK itu sudah seringkali melakukan pacok-pacokan. Tahu pacok-pacokan itu ya? Dijodoh-jodohkan itu loh. Ya, si A itu pacarnya si B. Loh, padahal anak-anak masih TK itu. Ya, TKA, TKB. Loh, kalau SD, oh sudah, saya harus memiliki dia. Ya, ini perilaku kadang-kadang jadikan perilaku yang nggak masuk akal ya. Di antaranya apa? Ada laki-laki anak SD ini, ya masih kelas 3 SD. Ayo siapa? Ya, di antara kita ini yang bisa mencium perempuan itu, temannya sendiri, kelas 3 SD, dikasih hadiah. Coba bayangkan. Ya,
Akhirnya yang terjadi apa? Ya betul, di antara laki-laki ini berusaha menangkap perempuan itu dan diciumi untuk dapat yang namanya hadiah ini. Ini kan perilaku-perilaku yang kita orang tua ini secara etis kemanusiaan itu nggak ngerti. Ada perubahan apa ini? Yang jelas faktor sekarang yang sangat dominan adalah gadgetnya itu, ponselnya itu, HP-nya itu, ya, yang mendidik perilaku manusia lebih cepat, lebih intens dari orang tuanya, dari guru-gurunya, dari tokoh-tokoh masyarakat, kalah cepat semuanya. Dipondokkan bisa tahun-tahunan, bubar hanya dalam seminggu. Ya, para jemaah sekalian, bubar kenapa? HP-nya ini, ya, yang membubarkan semua proses pendidikan dengan segala pengorbanan orang tuanya, bubar semuanya. Maka yang harus kita lakukan apa saat ini, harus kita sadari, ya, anak-anak harus dikuatkan rem hatinya, ya, rem hatinya. Ini ya, sudah para jemaah sekalian ya, di dunianya dijatuhkan, dicabut kemanusiaannya, sehingga perilakunya adalah perilaku peri kebinatangan. Orang yang masih mengukur dengan peri kemanusiaan tidak paham, tidak ngerti. Ya, kemudian di akhiratnya terancam masuk neraka. Maka kita berlindung kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik gitu ya. Kita inginnya kan kumpul. Nanti di akhirat itu masuk surga semuanya seperti surat Fatir. Ya. Surat Fatir ayat 21. Jadi anak-anak keturunan yang mengikuti keimanan orang tuanya, nenek moyangnya, kata Allah apa? Kami kumpulkan mereka semuanya nanti di akhirat, dipertemukan. Meskipun setelah bertemu itu surganya mungkin tidak sama, sesuai dengan apa amalnya masing-masing. Tapi dipertemukan oleh Allah, kan seneng. Ya, orang surga itu bisa ketemu dengan saudaranya. Ya, tapi kalau orang neraka tidak bisa minta ketemu dengan saudaranya di surga, tidak bisa. Ya, maka dari itu kita inginnya adalah itu surat Fatir ayat 21 itu. Ini yang pertama para jamaah sekalian. Yang kedua surat An-Nisa. Oh, saya balik lagi. Surat An-Nisa ayat 9 para jamaah sekalian, orang tua jangan sampai lengah. Ini orang tua sudah diberitahu oleh Allah, takut kalian kepada dua perkara yang akan menghancurkan masa depan anak-anak. Dan ini yang paling banyak orang tua atau orang tua sekarang ya, yang tidak pendekatannya agama itu merasa cukup, ya, cukup puas bahkan tanda kutip. Apa kepuasannya? Sudah tak beri semua fasilitas hidupnya, ya, dikuliahkan, sudah kos-kosannya luar biasa, kendaraannya, laptopnya, HP-nya, sangunya, macam-macam, sudah semuanya. Dan ketika merasa sudah semuanya tentang materi ini, seolah-olah itu sudah dianggap segala-galanya menjamin anak-anak masa depannya. Ternyata menurut Al-Quran bukan itu. Ya, orang tua boleh bangga memenuhi syarat duniawinya, menuntut ilmu atau ingin bekerja sudah dipenuhi. Tapi masa depan itu diberikan oleh Allah, diprospek oleh Allah dengan dua syarat. Syarat yang pertama, orang tua harus tunduk dan taat kepada Allah. Dan ini yang tidak dipikirkan oleh orang tua. Ya, kalau malam wa minal laili fatahajjat. Nah, kalau malam ya tahajudlah. Ya, kalau punya harta wa mimma razaqnakum itu anfiku, sebagian saja, enggak semuanya. Ya. Kemudian silaturahim, ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada jihad fisabilillah. Perintah-perintah Allah itu harus dijawab. Kalau orang mukmin jawabannya sama, kapan saja, mulai dulu sampai nanti hari kiamat. Kalau diseru Allah dan Rasulnya jawabannya satu, sami'na wa ata'na, hanya itu saja. Kemudian yang kedua, wal yaqulu qaulan sadida, orang tua supaya berkata itu selalu benar.
Nanti yang memprospek, yang menjamin masa depan anak-anak itu di tangan Allah, para jamaah sekalian. Nah, orang tua terlanjur berpikir kapitalis, materialis, seolah-olah dengan materi kerja kerasnya itu dijaminkan untuk masa depan anak-anaknya. Pastilah anak-anakku nanti masa depannya lebih baik. Kenapa? Aku sudah mengeluarkan biaya besar, fasilitas besar, uang besar. Sudah ini itu A sampai Z dilakukan masalah duniawi. Apakah betul itu menjamin kesejahteraan masa depan? Menjamin anak-anak itu qawi, bukan dhaif. Di sini istilah diafan ya, untuk anak-anak semua keturunan. Dhaif, lemah, tidak ternyata para jemaah sekalian. Dan inilah yang seringkali orang tua lengah. Maka dari itu kita jangan lengah. Yang pertama, menjaga kemanusiaan dengan membiasakan anak-anak kita mendengarkan ayat-ayat Allah, mengajak, memperhatikan, memikirkan, kalau perlu observasi, kalau perlu penelitian tentang apa fenomena alam ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu update enggak informasi peristiwa-peristiwa dunia setiap minggunya? Bukan setiap harinya loh ya. Kalau setiap hari saya update. Ya, jadi kemarin terjadi bencana banjir, longsor, ya, kemudian macam-macam lah. Ya, itu di negara-negara mana di dunia, ya termasuk Israel sekarang ya lagi rame itu ya. Update terus ini. Kenapa? Apakah ini tanda-tanda akhir zaman ya? Kok begini? Nah, kalau kriminalitas, ada narkoba ketangkep ini ya, oknum sampai 2 ton dan lain sebagainya, itu tambahan lagi. Tapi peristiwa dunianya ini ya, yang lebih besar ini isyarat penting, seolah-olah bumi ini sudah capek. Bumi kita ini sepertinya capek, ya bahasa kasarnya begitu, ya, melihat tingkah laku manusia. Maka dari itu yang pertama kali nanti dihadapi oleh manusia yang mati itu bukan malaikat. Orang mati pertama kali berhadapan dengan bumi, yang dia dikubur di bumi, kemudian bumi mengatakan, kamu sekarang ada dalam genggaman. Ya, kamu berjalan di atas punggungku. Nah, sudah mulai terancam di sini. Belum malaikat loh ini, masih bumi loh ini. Sudah begitu, maka semuanya dihimpit sampai hancur lebur tulang-tulangnya, kecuali orang-orang beriman. Maka Allah mengatakan, hai bumi, ya, ini hamba-hambaku yang soleh, yang beriman dan taat kepadaku, maka bumi pun melonggarkannya. Jadi sebelum malaikat itu datang untuk menanyai, itu bumi pertama kali itu yang menyambutnya. Bayangkan para jamaah sekalian, ya. Ini kalau kita mempelajari tentang apa? Tentang kematian. Bukunya sudah ada itu, ya, malam pertama di alam kubur. Nah, itu bagus untuk kita semuanya. Siapkah kita menghadapi malam pertama di alam kubur? Malam pertama pengantin baru semuanya sudah mengalami. Ya, sekarang malam pertama di alam kubur. Apakah siap? Nah, ini perlu kecerdasan spiritual para jamaah sekalian ya. Ini maka para jamaah sekalian, orang tua yang tidak tahu tentang ayat ini, maka karena pikiran kapitalis materialisnya yang dominan, kemudian melihat anaknya, kenapa ya anak-anak saya ini kok betul-betul ini ya mengecewakan ini, dhaif, lemah, status sosialnya lemah, status pendidikannya lemah, sudah dikuliahkan begini kok nggak lulus-lulus, ya, status ekonomi kok miskin dan lain sebagainya. Ini harus menjadi renungan bersama kita. Kenapa hidupnya tidak sejahtera? Aku sudah mengeluarkan biaya besar loh untuk anakku ini. Aku prospek dengan biaya yang besar. Ternyata tidak sejahtera. Maka jawabannya di surat An-Nisa ini. Karena orang tua tidak bertakwa dan orang tua tidak berkata yang benar. Ini yang kedua ya, para jamaah sekalian.
Kemudian ada jamaah yang bertanya, Pak Tahu, ini pertanyaannya sama yang dulu pernah dilemparkan ke Profesor Dr. Buya Hamka. Pak Taufik, itu ada orang yang nggak peduli dengan urusan agama. Ya, perbuatannya itu selalu bangkang, meremehkan, mendustai, mengingkari, bahkan perbuatannya dolim. Kok kaya? Ya, para jamaah, kok kaya? Ya, maka jawabannya sudah ada itu dalam petunjuk Rasulullah. Itu namanya istidraj. Orang yang selalu berbuat dolim, terus-terusan, kok kemudian dilimpahi karunia duniawi. Ini namanya istidraj, kata Rasulullah. Ya, suatu saat nanti ketika sudah melimpah, menikmati semua karunia Allah itu, disiksa secara tiba-tiba, faidahum mublisun. Kemudian dia terdiam, putus asa. Ditunggu oleh Allah, diberi kesempatan. Mau nggak taubat? Kalau nggak mau, surat Al-An'am 45-nya itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, ditutup dengan kata-kata walhamdulillahirabbil alamin. Jadi hati-hatilah kalau kita ini sudah mulai meninggalkan urusan agama, kok malah berbuat dolim, kok melimpah duniawi. Itu tanda-tanda orang kena istidraj. Tinggal nunggu waktu. Yang kedua, yaitu orang yang selama ini berperilaku munafik. Ya, munafik. Itu suratnya, rujukannya, tadi saya baca waktu sholat, yaitu surat Taubah. Ayat 55. Orang ini perilakunya selalu munafik, tapi rezekinya melimpah luar biasa. Anaknya tambah terkenal, tambah hebat, berkualitas. Ya, apa sesungguhnya yang terjadi? Di surat Taubah ayat 55 itu Allah mengatakan, aku memberi itu semuanya, melimpahkan itu semuanya kepada keluarga itu, untuk mengadab mereka semuanya di dunia sampai mati dalam keadaan kafir. Para jemaah sekalian, hati-hati dengan dua ini. Melimpahnya dunia, yang pertama karena kedzaliman, itu istidraj namanya. Yang kedua adalah karena kemunafikan. Ya, orang munafik kan kalau bicara itu bohong. Kalau berjanji pasti mengingkari. Kalau diamanati dia berkhianat. Itu hadisnya sudah kita tahu semuanya. Sekarang kalau di Quran, tanda-tandanya apa? Tadi saya baca. Kalau sholat itu males, riya, loh ini loh, sedikit berzikir kepada Allah. Ayat yang lain-lain banyak. Kalau diberi, sewenang bukan main itu. Ini ada pembagian misalnya Idul Adha, Idul Fitri gitu ya, dapat dikasih senang. Tapi kalau nggak diberi, idahum yaskhotun, kemudian mereka marah, mukanya ini merah. Kenapa aku tidak diberi daging kurban? Kenapa aku tidak dibagi hasil zakat? Marah dia. Ini loh para jemaah sekalian, tanda-tanda apa? Kemunafikan itu. Maka orang munafik itu akan diazab oleh Allah setiap tahun 2 kali. Ayatnya mana? Saya tunjukkan saja para jemaah sekalian. Ya, ini supaya dicatat. Suratnya semuanya surat Taubah. Ini para jamaah sekalian. Di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu ada orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah. Di sekeliling Rasul di Madinah ada orang-orang munafik yang kemunafikannya keterlaluan. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar di akhirat. Mari kita lihat. Ini suratnya Taubah 101, berikutnya Taubah 126. Dan tidaklah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun.
kemudian mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pengajaran, tidak belajar. Jadi orang yang langganan adab Allah, gitu ya. Orang kok langganan adab Allah 2 kali setiap tahun, yaitu orang munafik. Ya, innal munafikina humul fasiqun. Orang munafik itu adalah orang-orang yang berdosa. Nah, kalau kita langganan kebaikan nggak apa-apa. Wong ini langganan diadab oleh Allah, gimana itu? Ini kalau bahasa kita kan sufaha. Itu orang-orang yang bodoh. Wong langganan kok adab Allah, kan begitu. Nah, makanya kemunafikan ini kadang sulit para jamaah sekalian untuk menghilangkannya dari hati kita, kecuali kita meningkatkan yaitu taubat kita, istighfar kita, dan keikhlasan kita. Kalau dua-duanya kita lakukan, insya Allah terkikis itu. Ya, terkikis, sedikit demi sedikit terkikis. Kadang-kadang kita itu memang diwaswisu fi sudurinas, ya, ulahnya manusia atau jin yang disebut dengan setan ini untuk pamer, untuk riya, meskipun hanya sebentar. Itu adalah kenikmatan yang kolil, kata Allah. Itu kenikmatan yang kecil kok. Ingin disanjung, ingin apa itu, para jemaah sekalian. Tapi insya Allah kita seiring umur kita yang semakin tua, kondisi kita semakin reot, ini menghantarkan kesadaran beragama kita yang ditandai dengan keikhlasan kita. Ya, semuanya ingin mencari ridho Allah. Datang ke masjid ini dunu ya. Ibu-ibu itu kalau jalan dari sana saya lihat, masya Allah, gitu ya. Berdua, kadang sendirian menuju rumah Allah ini, ya enggak takut, ya enggak apa sebelum subuh itu ya. Ya kenapa? Ya sami'na wa atau nak ikhlas saja sudah. Sepanjang jalan tadi saya ke sini juga begitu. Insya Allah, yang tua, yang muda, kadang itu ibu-ibu sama suaminya itu juga jalan tunduk ke masjid jamaah itu, masya Allah. Ya, itu adalah ingin mencari ridho Allah seiring dengan usianya yang bertambah. Ada enggak orang yang usianya tambah banyak, tapi justru tambah apa? Tambah mengingkari ayat-ayat Allah, tidak taat kepada Allah. Ada, itu beruah. Semakin tua, semakin beruah. Itu ada memang itu. Ya, sampai usianya kalau nggak salah 70 ini ya, orang ini ya. 72 mungkin ya. Itu sudah mengatakan, saya ingatkan begitu, jawabannya satu. Ben sisan. Hanya 2 kata. Ben sisan. Itu artinya apa? Menisan. Ya sudahlah, aku nggak sholat ya wis lah, mlebu neraka ya ben plung pisan gitu loh. Jadi nggak usah setengah-setengah. Lah ini kan orang yang putus asa. Wong Rasul aja mengingatkan kok, orang itu berbuat maksiat, detik-detik akan mati itu loh. Dia melakukan amalan surgawi, kemudian mati. Ketika melakukan amalan surgawi itu mati. Apa kata Rasulullah? Huwa fil jannah. Siapa diantaranya? PTS, PSA, tukang zina, di akhir hayatnya memberi minum seekor anjing yang kehausan, mati dia, masuk surganya. Para jemaah sekalian. Tapi sebaliknya ada orang yang taat itu, soleh itu, pahala-pahala terus yang dilakukan ini. Detik-detik akhir, yaitu dia melakukan amalan neraka. Apa kata Rasulullah? Huwa finnar. Ya, masuk neraka dia. Sudah detik-detik mau mati, amalnya banyak sekali. Lah kok mau keluar masjid ngerasani gibah, gosip. Oh, si A itu gini-gini, mati dia. Apa yang terjadi? Allah mengatakan wa khuttum kalladzi khadu fahabitat a'malukum fid dunya wal akhirah. Kamu membicarakan kebatilan aib orang lain. Ya, maka apa yang terjadi? Semua amalmu akhirat dan dunianya yang merupakan amal kebaikan dihapus semuanya oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik, para jemaah sekalian.
Ya, jadi kita harus hati-hati memang dalam hal ini. Ada orang yang husnul khotimah, di akhirnya ada yang su'ul khotimah. Maka lebih baik kita gerayai jitoi dewi-dewi katanya gitu ya. Ngoreksi dirinya sendiri, kekurangan aku apa ya? Kalau malam aku kurang apa ya ibadahku kepada Allah ini ya? Kalau pagi apa ya? Kalau siang apa? Kalau sore apa? Kalau mau tidur apa ya kekuranganku? Kekurangan dirinya selalu diingat. Itu lebih baik daripada mengingat kekurangan orang lain para jamaah sekalian. Kepada orang lain itu hanya satu yang dilakukan, fastabikul khair. Kebaikan apa yang aku bisa lakukan kepada orang lain dimanapun kapanpun dengan siapapun itu. Kebaikan apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang selalu berbuat kebaikan kepada orang lain. Jadi pikirannya adalah selalu apa? Berbuat baik. Tapi untuk dirinya selalu mengingat apanya? Keburukannya. Ya, supaya termotivasi untuk bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah dan seterusnya. Selesai ya para jamaah sekalian, saya keluar ini tentang orang munafik yang langganan adab Allah setiap tahun berapa kali? 2 kali. Ya, naudzubillah min dzalik ya para jamaah sekalian. Baik, saya akan tuntaskan ini kemarin sudah selesai ini ya para jamaah sekalian. Salah satu tugas orang tua yang tidak boleh lalai yaitu fenomena generasi akhir zaman ini yang jelek karena 2 faktor ini, yaitu menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka akan terlanda situasi seperti ini, kelaparan, serba kekurangan, ketakutan, selalu mengeluh gitu ya. Jalan keluar mengatasi keluhannya, problemnya selalu terjebak dengan solusi keji dan mungkar. Tidak ada solusi kebaikannya. Kenapa? Rem hatinya dol. Sholat itu memperkuat hati nuraninya untuk mengendalikan segala keputusan perilakunya. Ya, termasuk ucapannya. Ini pengendalinya sholat. Ketika sholatnya baik dan benar, tidak akan dia terjebak pada perbuatan keji dan mungkar, apalagi itu sebagai solusi. Tapi kalau generasi ini adalah generasi yang sesat, pasti solusinya itu adalah keji dan mungkar. Kalau aku ini ingin mendapatkan atau punya kendaraan, maka yang aku lakukan adalah begal. Kalau saya ingin kaya jadi pejabat, ya korupsi, manipulasi, eksploitasi, monopoli, dan lain sebagainya. Coba sekarang ibu-ibu merasa enggak? Beras itu mahal enggak? Mahal ya? Terasa ya? Sekarang ini. Kalau kita enggak bisa makan beras, disuruh makan apa? Ada apa? Kok sudah ada alarm? Gak bisa makan beras, makanlah ini. Seolah-olah ini seperti sebelum zaman kemerdekaan dulu. Merasa enggak ini? Kita punya sejarah kemerdekaan sebelum merdeka. Yang nanam beras itu juga petani, tapi yang makan nasi bukan yang nanam. Ya, ini makanan polo pendem, sampai akar, oyot, sampai yang namanya ares. Tahu ares itu? Ya, dalemannya apa? Pohon pisang itu menjadi makanan karena tidak ada yang dimakan. Nah, tanamannya dulu apa? Yuk, nanam padi, itu beras, tapi kan bukan untuk dirinya, tapi setor semuanya untuk juragannya siapa? Penjajah. Loh, yang nanam tapi nggak makan. Orang kota itu nggak nanam tapi makan. Betul nggak? Iya, karena punya otoritas dan duit. Kalau kekuasaannya sudah dicopot, keuangannya sudah bangkrut, apa makan semen? Iya, karena orang kota produksinya ini, semen, untuk pembangunan ini, bukan makanan. Maka dari itu negara-negara lain sekarang ini sudah mulai menanam untuk dirinya sendiri. Ini para jemaah sekalian, berusaha. Kita punya dulu sejarah kalau nggak salah swasembada ya, beras ya, itu panen raya itu sekarang jadi kenangan. Apakah lahan kita sudah tidak ada?
ya, ataukah terjadi orientasi yang berbeda? Ya, itu dalam sebuah teori sosiologi sebenarnya orang-orang yang menanam begini ini supaya rajin terus gitu ya, tidak berubah profesi, itu tidak boleh kaya dia. Maka harus dimiskinkan secara struktural itu dalam ilmu sosiologi. Jadi haram hukumnya kaya dia. Ya, termasuk mohon maaf ya, cleaning service ya. Orang yang suka buang sampah itu ya, pakai gerobak atau pakai apalah begitu. Itu haram untuk kaya. Kenapa? Kalau kaya dia nggak mau buang sampah. Terus yang buang sampah siapa? Loh, itu teori strukturalnya ada seperti itu. Dimiskinkan aja orang-orang begini ini. Ya, supaya apa? Tetap rajin dia tanam, tetap rajin buang sampah. Loh, ini ada pada jamaah sekalian yang seperti ini. Ya, bukan karena kemiskinan kemalasan, tetapi secara struktural itu memang ada sistem yang harus dijalankan. Ya, seperti ini kita kalau belajar jadi tahu gitu. Kita harus keluar dari sistem itu. Yang namanya kesejahteraan itu dilimpahkan oleh Allah untuk semua umat manusia gitu ya. Nudawiluha bainan nas. Kesejahteraan, kemakmuran, keselamatan itu kami pergulirkan kok untuk semua orang. Kok tiba-tiba ada orang yang dieksploitasi harus tetap miskin, itu tidak boleh. Ya, Allah itu maha adil pada jamaah sekalian. Ini ya. Kemudian dia tidak mampu menjaga fitrah agamanya, sudah terancam masuk neraka sakor. Ini yang merupakan orang yang gagal paham ini ya. Kembali sampai sini ini. Nggak ngerti. Orang yang nggak sholat itu nggak ngerti. Kalau sholat itu merupakan bentuk daripada apa? Penyembahan kepada Allah. Jadi kalau orang-orang Islam yang beriman, cara menyembah Allahnya dengan sholat, rukuk sujud, bahasa Qurannya dari begitu, ya, bukan dengan apa? Semedi, bukan dengan nyanyi, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian sholat itu untuk senantiasa mengingat Allah. Inilah ikatan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu antara aku dengan kamu sebagai suatu ikatan. Maka Allah katakan wa aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku karena kamu tak ikat antara aku dengan kamu itu dengan beribadah dan mohon kepadaku. Jadi kalau kita mohon ingat Allah, kalau kita ibadah menyembah Allah ingat Allah. Gimana caranya? Wa aqimis sholata. Sholatlah untuk menjaga hubungan vertikal atau hablum minallah ini. Orang yang hablum minallahnya itu runtuh, maka hancurlah yang namanya hablum minan nasnya. Ya, karena dia tidak punya dasar yang dipegangi, yaitu petunjuk Allah dan Rasulnya. Nih ya para jamaah sekalian, sholat sebagai media untuk memohon kepada Allah. Mungkin orang kadang nggak ngerti di sini. Mohon kepada Allah ya pakai doa lah, ya, dan seterusnya. Ya, sementara Allah ingatkan dengan ini. Ayo, sholat semuanya. Di dalam hadis Bukhari Muslim cukup banyak itu, termasuk hadis qudsi itu. Ya, orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Itu bisa dibuka hadis Sahih Bukhari Muslimnya. Jadi pakai doa juga pakai sholat. Nah, sholat itu di dalamnya sudah banyak doa para jamaah sekalian. Mulai baca Fatihah saja itu sudah ada doa. Sebelum Fatihah itu masih ada doa iftitah loh. Betul enggak? Ya, kalau salat fardu itu loh, ada iftitah. Di antara doa iftitah itu juga ada permohonan para jamaah sekalian. Di Fatihahnya mohon, di tahiyatnya itu juga mohon, di antara gerakan-gerakan sholat itu juga mohon, bahkan pada waktu sujud itu juga mohon, banyak sekali ini. Ya, permohonan kepada Allah. Makanya Allah ingatkan supaya dengan sholat itulah kalian memohon. Apalagi ketika dalam posisi sujud lebih banyak, ya, lebih mudah untuk diterima permohonannya itu. Sholat sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah karena karunia yang diberikan sudah banyak. Fasholli li rabbika wanhar, gitu ya. Wanhar sudah sholatnya rutin, wanhar tangannya di atas. Kalau ada rezeki Allah wa mimma razaqnakum netes.
Ya, sedekah. Ya sedekah kita rutinkan lah. Kalau kita nggak punya sama sekali, sedikit sekali, 2.000 lah. Masukkan aja 2.000. Nanti rezekinya agak banyak, naik 20.000. Kok naik lagi? 200.000. Oh, naik lagi 2 juta. Loh, para jemaah sekalian. Ya, yang seperti ini ya dikatakan dalam Al-Qur'an itu yunfikuna fis-sarra wa dharra. Ya. Ini adalah kriteria ciri-ciri orang yang disebut muttaqin. Itu adalah selalu berinfak meskipun rezekinya itu sedikit apalagi banyak. Ya, sarok wa doro itu artinya ketika dia gembira rezeki banyak, atau doro ketika dia sedih, terhimpit, rezekinya sedikit, tetap saja tangannya itu di atas, netes. Makanya disesuaikan dengan kondisi. Jangan tidak sama sekali, para jamaah sekalian. Jangan tidak sama sekali. Ya, apakah kita malu 2.000? Jangan malu. Rutinitasnya itu dengan penuh keikhlasan ini yang kita penuhi, rezekinya banyak ditambah terus. Kok kurang? Turun. Jangan sampai tidak, para jemaah sekalian. Ya, sampai saya contohkan kepada jamaah itu. Saya sedekah itu 2.000. Pak Taufik kok 2.000? Ya pas gak punya duit. Ya gimana? Ya sudah 2.000. Pas ada ya dinaikkan terus saja. Ya, jadi budaya netesnya itu yang rutin para jemaah sekalian. Tidak malu saya. Malu itu ketika kita berbuat keburukan. Kalau berbuat kebaikan jangan malu. Ya, bisa saja uang yang 2.000 yang betul-betul kita ikhlaskan ketika masuk masjid di kota amal itu yang diterima oleh Allah daripada yang 200.000 tengok-tengok kok kalau sendelo aku ini. Ya, ini malah nggak dapat apa-apa, teman-teman sekalian. Riya itu posisinya adalah asyirkul asghar nilainya. Ya, disamakan dengan berbuat syirik kecil. Ya naudzubillah min dzalik, para jemaah sekalian. Maka targetnya adalah ikhlas. Waduh, kalau 100.000 kok kebesaran Pak Taufik gitu ya. Nah, terus gimana ikhlasnya? 10.000. Ya wis 10.000 aja. Itu yang ikhlas, jangan sampai ngerundel. Loh, uang yang sedekah itu kita sendiri, kok kita sendiri yang gerundel? Ya salah dewi. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan walatusrifu, jangan berlebih-lebihan. Ya, sedekah dipaksakan 100.000. Padahal itu dia masih butuh banyak hal dengan 100.000 itu. Ya sudah turunkan nolnya, kurangi 1. Jadilah 10.000. Gimana 10.000? Saya keberatan enggak? Ya kurangi lagi 1. Jadi berapa? 1.000. Nah, 1.000 kok saya kaboten? Ya kurangi lagi nolnya 1. 100 rupiah. 100 rupiah. Lah kalau kita nggak malu kepada Allah ya silakan gitu loh ya. Ya sama dengan orang baca Quran nun sadaqallahul adzim. Ya wislah. Itu masih lebih baik daripada yang tidak ngaji. Karena dengan membaca satu ayat itu kalau mendapat keridhaan Allah dicatat berapa? 10 kebaikan kan begitu ya. Kalau kita tidak malu kan gitu ya. Masya Allah ya, sampai namanya pengemis saja sekarang ini kalau diberi 1.000 kadang nggak diterima, dibuang. Ya 500 itu rupiah nggak diterima, minimal berapa? 2.000 sekarang. Kelihatannya ini ada target itu ya, harganya segini kalau memberi itu. Masya Allah itu ya, para jamaah sekalian. Baik, dampak memperturutkan hawa nafsu pasti ada 2 nih saya sampaikan. Pasti menyimpang dari kebenaran. Kenapa? Karena nafsu itu selalu mengajak kepada apa? Kemungkaran, ya. Ammaratun bisu, kejahatan, keburukan. Ini janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Karena nafsu itu ammaratun bisu, bukan ammaratun bil khair. Ya. Maka jangan memperturutkan hawa nafsu, pasti akan menyimpang dari kebenaran. Kemudian yang kedua ini, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia yang akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.
Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adab yang berat karena melupakan hari perhitungan, yaitu yaumal hisab, syarroi yaro khairoi yaro. Para jamaah sekalian, pernah merenung enggak bahwa kalau kita masuk pintu akhirat, yaitu kematian, tidak ada yang di sana itu batasan. Akhirat itu kekal, kholidina fiha abada. Jadi di akhirat itu nanti orang bisa kekal mendapatkan karunia Allah di surga, ada yang diazab di neraka juga selama-lamanya. Tapi ada yang masuk neraka duluan sampai pada waktunya akan masuk surga. Maka ketika kita melihat seperti begini itu seperti orang yang pegang spidol misalnya, di papan tulis itu membuat titik tik. Dari titik itu disuruh membuat lingkaran. Begitu berjalan, lingkaran ini dibuat, kok berhenti di sini? Itu artinya apa? Ada batas, ada harapan. Ya, kalau ada dua titik ini ada batasan. Orang sakit mesti ada sembuhnya. Gitu ya. Orang miskin masih ada batasannya. Orang menderita, sakit, menangis mesti nanti akan ada tertawanya. Gitu loh, para jamaah sekalian. Tapi kalau dari satu titik ini kemudian dibuat bunda garis melingkar terus sampai ketemu titik ini, sehingga di sini jumbo tertumpuk, maka sudah jadi siklus, tidak ada awal, tidak ada akhir. Bayangkan kalau kita masuk akhirat seperti itu, apa bekal kita? Merenung, kita bisa nangis itu macam-macam, bisa sesek ini. Ya Allah, kalau aku di akhirat ini nanti masuk tidak ada batas selama-lamanya. Lah kalau bekalnya banyak dosa, kurang ibadah, kurang taubat, lantas bagaimana? Makanya syair Abu Nawas itu kadang-kadang menginspirasi. Yang baca bukan ibadah loh ini, bukan berpahala loh ini syair, ya. Itu menarik. Kalau aku ini ya Allah masuk surga ya enggak layak memang. Tapi kalau masuk neraka aku ya enggak kuat. Ya, terus gimana? Ya maafkanlah atas segala kesalahan. Betul itu. Syair ini menarik untuk mawas diri para jamaah sekalian. Yang membacanya bukan ibadah, maka tidak berdampak pahala. Sampai jam berapa ini? Oh, masih pas ini, baru suruh ini. Ya, kita lewati 5 menit ya, supaya kita pas sholatnya, jangan pas terbit matahari. Oke, saya lanjutkan para jamaah sekalian. Nah, penyelamatannya bagaimana generasi ini? Yang kita lakukan, bangunlah keluarga kita ini suasananya seperti di surga. Anak-anak kita ini harus kita pahami. Posisi anak bukan segala-galanya di sini para jamaah sekalian. Ucapan orang sih macam-macam. Anak sebagai titipan Allah, anak sebagai amanah, anak sebagai kebanggaan, anak sebagai ini itulah A sampai Z bahasa orang. Tapi Al-Quran itu membagi 4 ini. Ya, yang pertama posisi anak, nah ini ya, posisi anak sebagai busro. Busro itu artinya berita gembira. Kapan anak posisinya sebagai berita gembira? Kalau dalam Al-Quran ada kriteria. Di antaranya anak yang alim, anak yang musaddiq, yang membenarkan kalimat-kalimat yang datang dari Allah, ayat-ayat Allah, yang akan menjadi pemimpin, yang selalu mengendalikan nafsu, ada yang diangkat jadi nabi, yang terkemuka sebagai pemimpin yang terkemuka dalam kebenaran, muqarrabin, yang didekatkan oleh Allah, kemudian yang soleh. Ini ayat-ayatnya para jamaah sekalian. Tapi dari sekian kriteria itu yang harus kita catat apa? Cantik, ganteng, tidak dimasukkan busra oleh Allah. Cantik, ganteng, tidak masuk. Sementara orang-orang itu justru targetnya itu cantik. Makanya ibu-ibu ya, itu kalau hamil seringkali baca surat Maryam sama surat Yusuf.
karena yang ditarget lahirianya cantik dan ganteng. Padahal cantik dan ganteng tidak masuk busro, tidak masuk berita gembira untuk para orang tua. Ini, nah barangkali cantik ganteng itu adalah suplemen, ya tambahan saja. Yang penting di sini ada soleh, mukorobin, sebagai seorang nabi yang diangkat oleh Allah, pemimpin terkemuka yang selalu mengendalikan nafsunya, musodik, selalu membenarkan ayat-ayat Allah, ditambahi oleh Allah apa? Cantik, ganteng, masya Allah. Ini yang harus disadari. Saya sampaikan ini supaya orang tua jangan keblinger. Lek anake cantik ganteng, koyoknya sudah galanya. Ini yang harus sadari. Termasuk mohon maaf ya, nuwun sewu. Kalau anaknya nggak ganteng, nggak cantik, jangan merasa menyesal. Ya Allah, anakku kok sudah kayak begini, hitam, pendek, pesek, gemuk lagi, perempuan lagi. Siapa yang mau? Jangan begitu. Allah itu menciptakan manusia, semua makhluknya berjodoh-jodohan. Tumbuh-tumbuhan itu ada jodoh-jodohnya, binatang ada jodoh-jodohnya, manusia juga ada jodohnya. Ya, kita saja yang kurang yakin kepada Allah. Makanya ada orang ganteng tinggi, turis begitu, dapat orang Indonesia pendek, hitam, pesek bisa. Yo, akhirnya orang bilang sayang ya istrinya kayak begitu. Mestinya istrinya kan sayang. Kok dirinya karena dia merasa tinggi, cantik gitu ya. Ini tulis ganteng, sugih lagi gitu ya. Itu kan kita. Nah kalau Allah mengendaki, enggak. Yang tua bisa dapat yang muda, betul enggak? Iya, ada yang sebaya, gitu ya, dan lain sebagainya ya. Ini varian-varian orang yang sering membanggakan diri di luar ini. Yang kedua, anak sebagai perhiasan. Hati-hati para jamaah sekalian. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amalan. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Ini posisi anak disamakan dengan harta. Ya, untuk dipamer-pamerkan, untuk diomong-omongkan, karena ganteng, karena cantik itu diomong-omongkan. Ya, berprestasi dan sebagainya, bukan karena kesolehannya dan seterusnya itu. Ini turun lagi lebih jelek lagi. Apa itu? Kita disuruh berpengetahuan tentang apa? Amwalukum wa auladukum fitnah. Terus sama masing posisinya. Anak disamakan dengan harta itu sebagai apa? Cobaan, sebagai ujian. Makanya kadang-kala ibu-ibu khususnya sering lus dada. Astagfirullahaladzim, anakku kok kayak gini tuh. Kok begini tingkah lakunya ini? Karena cobaan. Sabar enggak? Anak-anak enggak sholat. Sabar enggak menjalankan perintah Allah? Wa'mur ahlaka bis sholat. Suruh keluargamu untuk mendirikan sholat. Dan yang sabar dalam mengajak sholat. Anaknya dibikin oleh Allah membangkang terus. Sabar enggak kira-kira? Ini sebagai ujian. Ya. Kemudian yang terakhir paling buruk adalah anak sebagai musuh. Tapi bukan digandengkan dengan harta, tapi digandengkan posisi anak dengan istri. Ya, di antara orang-orang beriman yang punya istri dan anak-anak itu bisa jadi musuh. Seperti istrinya siapa? Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Ya, Nabi Nuh itu bahkan double. Istrinya jadi musuh, anaknya Kan'an itu juga jadi musuh. Masya Allah para jamaah sekalian. Maka dari itu kita hendaknya menyadari tentang posisi anak itu. Jangan keterlaluan kalau membangga-banggakan anak, atau jangan keterlaluan kalau kecewa terhadap mungkin fisikal anak. Anak kok nggak cantik, nggak ganteng, nggak pinter. Yang diperlukan di situ itu tetap sabar mendidik anak-anak untuk soleh dan sholihah para jamaah sekalian. Ini tugas kita. Ya, saya kira itu para jamaah sekalian sudah lewat ini waktunya 5 menit. Insya Allah ini bisa di-share
Tapi belum selesai juga ini para jamaah sekalian, untuk kita lanjutkan insya Allah 2 minggu lagi, nanti Jumat ke-4 ya para jamaah sekalian. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.